Selamat sore rekan sedulur dimanapun saudara berada ya. Salam secangkir kopi. Hari ini di kebun sore-sore saya sambil ngopi ya, sambil sharing bersama-sama tentang apa yang kita mau bahas kali ini. Sudah lama hal ini menjadi keresahan saya dan keresahan banyak orang ya, dengan munculnya fobia ya, Islamfobia, takutan akan Islam. Tapi benar nggak? Siapa sih sebenarnya yang takut sama Islam? Ya. Terus juga, ada juga yang namanya pembelaan agama. Agama harus dibela. Ya, muncullah front pembela Islam. Jadi orang-orang yang membela agama. Nah, pertanyaannya, apakah agama itu harus dibela? Apakah Allah itu harus dibela? Ya. Selemah itukah Allah sehingga harus dibela? Sekecil itukah agama sehingga harus ditolong dan dibela? Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Judul dari materi kita adalah FPI antara bela agama atau nama baik Allah ya. Saya disclaimer bahwa saya tidak hendak menyudutkan FPI ya. Tetapi ini adalah fenomena yang kita bahas. Artinya mari kita pikirkan dengan bijak, kita renungkan bersama-sama. Kalau kita berakal ya, syarat orang beragama kan berakal. Kalau tidak berakal tidak bisa beragama sebenarnya itu kan. Nah, karena itu mari kita bahas bersama-sama ya, siapakah sebenarnya yang takut sama agama? Karena akhir-akhir ini karena suasana politik bahwa banyak orang yang mengalami Islamfobia. Tapi sebenarnya saya bertanya-tanya sama orang, apakah Islam ditakuti? Justru Islam sekarang tidak pernah ditakuti, bahkan oleh orang yang bukan agama Islam. Nah, kita tidak mengerti kenapa Islam itu ditakuti. Kalau dulu ya, pada zaman khalifah-khalifah Islam ditakuti karena memang perang ya. Orang kafir itu bisa dibunuhi oleh Islam dulu ya. Dan ada riwayat-riwayatnya kan. Tapi itu kan politik yang memakai nama Islam ya kan, misalnya di zaman-zaman dulu itu kan. Nah, tapi itu tidak bisa dikatakan takut sama agama Islam. Takut sama orang yang berpolitik Islam iya gitu kan, tetapi takut sama agama Islam tidak. Nah, ini yang mungkin di-framing oleh orang-orang tertentu sehingga Islam itu tertindas gitu kan. Nah, saya belajar banyak hal, sejarah ya, kita belajar sejarah bahwa ada beberapa hal yang memang agama-agama itu tertindas, tetapi itu di daerah-daerah yang memang misalnya komunis, di daerah-daerah yang memang Islam menjadi minoritas. Nah, kalau di Indonesia dibilang Islam itu tertindas tapi mayoritas 80% lebih ya, 90% mungkin orang Indonesia adalah Islam. Nah, Islam itu ditakutinya sama siapa? Kan itu yang lucu. Apakah sesama Islam ya? Di Bogor nih lagi rame karena ada masjid yang sedang didemo untuk tidak dibangun. Nah, jangan-jangan memang sesama Islam sendiri saling menakuti. Ya, atau seperti kisah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah gitu kan. 100.000 orang mati gitu kan. Hanya karena politik. Nah, jangan-jangan seperti itu. Atau seperti Sunni dan Syiah saling mengecam. Atau seperti Muhammadiyah dan Ahlussunnah wal Jamaah dulu di Indonesia. Atau dengan Salafi Wahabi ya, saling menakuti, saling terancam gitu, saling saling tersingkirkan, saling berebut kekuasaan, saling berebut pengaruh. Mungkin itu yang disebut Islamfobia ya, Islamfobia. Nah, saya bertanya, mungkin ada beberapa hal yang kejadian-kejadian yang saya hadir di situ ya, ketika misalnya FPI gitu kan, sweeping segala macam ya. Nah, mereka sebenarnya tidak takut sama Islam yang kayak gitu. Mereka cuma takut sama orangnya dan takut dibunuh. Itu aja, takut dianiaya. Tetapi sama Islam mereka tidak takut. Ya, orang-orang dunia pelacuran, ya saya kenal banyak orang-orang ya kupu-kupu malam, orang-orang yang mabuk, lalu di sweeping ya kan, wah dibawain golok, dibawain pedang gitu kan. Dulu saya melihat. Tetapi mereka tidak takut sama Islamnya, mereka cuma takut dibunuh. Mereka takut dihancurkan. Jadi dulu zamannya awal-awal ya, ormas ini muncul ya,
saya sering ke Glodok, di situ banyak ngomong cerita, ya mereka dipalak gitu loh oleh suatu ormas ya, ormas Islam ya. Mereka tidak takut sama Islam karena orang Indonesia rata-rata Tionghoa atau tidak itu akrab dengan pribumi dari zaman baheula, dari zaman Belanda, dan Islam itu sudah biasa. Tetapi yang mereka takutkan orangnya ini yang arogan ini gitu kan. Jadi memang ketika ada istilah Islamfobia, saya tidak setuju. Yang ditakuti siapa? Jadi dulu ketika saat ke Banten ada Muhammadiyah berantem. Wah, berantem betul-betulan sama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan-jangan kayak gitu kan. Saling ditakuti, saling menakuti, saling berebut pengaruh. Ya, akhir-akhir ini orang salaf ya, kalau saudara salaf itu kan sedang gencar-gencarnya menjelek-jelekan NU misalnya yang tradisional, dan NU juga putar balik gitu, menyerang balik kepada masyarakat yang mendukung khilafah. Jadi siapa yang ditakuti? Islam yang mana yang perlu dibela? Orang kalian saling menghakimi, kalian saling berperang gitu kan, seperti juga zaman khalifah gitu kan. Ya lucu kan? Ya lucu kan gitu. Ya, jadi orang memakai nama Allah untuk merasa benar. Orang memakai nama agama, padahal agamanya sama juga untuk merasa benar. Saling takut menakuti, saling takut karena direbut pengaruh. Jadi ya ada satu yang unik ketika ada serangan dari dunia luar atau ilmu dari dunia luar atau pemahaman dari dunia luar, saya setuju dengan Buya Sakur. Jangan takut murtad kalau saudara paham. Nah, kenapa saya dulu berapa banyak orang gitu, teman-teman, mereka takut kalau ada pengaruh agama lain. Ya padahal zaman baheula juga Indonesia tuh aneka macam beragama. Keluarga saya sendiri Bhinneka Tunggal Ika dan tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi kenapa orang-orang menjauhi? Karena para pemimpinnya yang memframing, jangan dekat-dekat dia nanti ikut-ikutan. Bahkan ada satu teman istri bilang, nggak mau ikut lomba aja, nggak mau karena nanti ikut-ikutan katanya. Jangan kamu mengikuti suatu kaum karena kamu jadi sama seperti kaum itu kan. Saya nggak ngerti ceritanya bagaimana Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir dan tidak ada satu orang pun bertobat. Itu gimana ceritanya gitu kan. Jadi pemahaman-pemahaman yang yang aneh, unik ya, berdasarkan kebenaran diri sendiri ya, berdasarkan pemahaman diri sendiri, ini yang unik yang lucu, yang menggelikan gitu kan, yang dasar ilmunya itu ya orang harus belajar ilmu filsafat kayaknya untuk memahami agama dan keyakinannya masing-masing. Kenapa? Karena karena pemahaman orang tentang agama itu cetek, sangat cetek. Ilmunya dangkal, sangat dangkal. Itulah yang akhirnya muncul tokoh besar Habib Rizik ya kan, yang arogan, yang ngomongnya kemana-mana, yang banyak pendukungnya ya kan, ya kata-katanya gitu kan, yang inilah yang diikuti, inilah gitu kan. Nah karena semua manusia sebenarnya sedang sakit jiwanya, sedang membutuhkan kedamaian, sedang membutuhkan perubahan. Tapi masalahnya, apakah segala sesuatu yang kita yakin itu membawa perubahan yang lebih baik? Ya kalau tidak lebih baik itu salah. Kan menguji segala sesuatu gampang. Ya kalau saudara punya mobil tapi hidup saudara lebih buruk, ya berarti punya mobil itu salah. Kalau saudara punya istri, menikah tapi hidup saudara lebih hancur daripada membujang, ya berarti punya istrinya jadi salah. Ada sesuatu yang harus kita pelajari, renungkan, kita pikirkan sebelum memutuskan akan sesuatu. Ya, saya kembali lagi kepada yang namanya bela agama ya. Di mana-mana pasti ada. Bukan cuma Islam sebenarnya kan, di Kristenan, Buddha, Hindu, ya ada yang namanya orang berpikir bahwa agama mereka itu dianiaya. Tapi saya belajar tentang kasus-kasus di negara-negara komunis yang betul-betul orang yang beragama itu dianiaya karena tidak boleh beragama misalnya. Ya, tetapi di Indonesia kan semua orang boleh beragama. Kalau tidak beragama yang malah bermasalah di Indonesia. Nah, dari cerita-cerita semua yang ada itu rata-rata karena takut pengaruh politik. Ya, jadi kalau agama A itu nanti besar, politiknya menjadi kuat. Ya sama seperti di Myanmar. Itu sebenarnya politik, tapi karena
orang-orang yang dianiayanya ini minoritas, ya seperti itu. Indonesia juga dulu begitu. Orang-orang Tionghoa juga dulu dianiaya di Indonesia dan dipersekusi, ya. Sampai hari ini masih kentara persekusinya terhadap orang-orang Tionghoa. Dari zaman Orde Baru kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini untuk urusan politik atau memang urusan keyakinan, urusan beragama. Allah nggak perlu dibela, agama nggak perlu dibela. Kalau itu benar, tunjukkan benar, dan itu akan seperti lampu yang menyala. Maka lampu itu menyala itu ya terang dengan sendirinya, gelap akan terusir dengan sendirinya. Tidak perlu ngusir-ngusir gelap, gitu kan. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya yang mau dibelain? Ya, apa sih sebenarnya yang kita mau belain di dalam kehidupan kita beragama ini? Ya, saya ingin menjelaskan bahwa ada beberapa orang dia tidak takut sebagai minoritas. Ya, ketika dia membawa kebenaran dia tidak takut. Coba kita lihat sejarah Kristen, sejarah Islam. Ya, ketika awal-awalnya mereka menyebarkan agama, mereka itu mendapat pertentangan dari suku-suku tertentu, suku-suku di suatu daerah tertentu, dan mereka tidak merasa harus membela Allah. Mereka tidak merasa teraniaya. Tapi memang itu tugas mereka untuk menyampaikan suatu terang kepada daerah yang gelap, untuk menyampaikan suatu Allah, ya, kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, tetapi tidak merasa dianiaya. Ada beberapa cerita-cerita yang luar biasa saya temukan di Afrika, di Indonesia zaman dahulu, di daerah-daerah terpencil, di Amazon kah, ya, di Australia, dimanapun itu terjadi, di antara suku Viking yang kejam itu kan, di Eropa, ya. Itu terjadi, tetapi tidak merasa harus membela agama dan harus membela Allah. Justru Allah lah yang membela mereka, membela hidup mereka. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sehingga orang sekarang menjadi apatis terhadap agama karena orang memakai agama. Orang itu seharusnya takutnya kepada Allah, bukannya kepada ormas, gitu kan? Ya, jadi kalau ada saudara yang sesama agama saudara takut, ya datanglah ke agama saya. Ya, bercanda ya. Ya, datanglah kepada Allah saya. Saya tidak menawarkan agama. Datanglah kepada Allah saya. Allah saya yang saya sembah sampai hari ini, dia bisa mengampuni saudara 490 kali dalam sehari. Ya, bandingkan. Coba pikirkan. Itu hebatnya Allah saya. Tetapi jangan dipermainkan, gitu kan. Allah yang saya sembah adalah Allah yang penuh kasih dan sayang. Dia tidak pernah ngajarin arogan untuk kepada orang berdosa. Justru kepada orang berdosa itu harus dirangkul supaya bertobat. Ya. Ya, bukan dimarah-marahin supaya bertobat. Oh, tidak. Kalau saudara belajar rohani, mengenal Allah, saya mau bilang saudara belajar rohani, ya, mengenal Allah, bukan belajar agama. Saudara akan paham bahwa Allah itu Maha Pengampun. Saking Maha Pengampunnya, 490 kali saudara jatuh dalam dosa satu hari 24 jam itu, ya kan? Berarti berapa menit sekali saudara berdosa? Itu tetap diampuni, ya kan? Nah, hal yang seperti itulah sebenarnya Allah itu mengasihi orang berdosa. Cek lagi episode 2 yang saya sampaikan, ya, di channel ini, ya. Allah mencintai orang-orang yang kotor. Allah mencintai orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena memang begitu. Allah itu mencintai, tidak pernah memusuhi, tidak pernah bersikap arogan. Cek sejarah, ya, sejarah dunia dan bangsa-bangsa dan nabi-nabi. Justru di tempat yang kotor, di tempat yang kenajisannya banyak, di tempat bagaimana orang berbuat dosa, Allah mengirim nabi. Bukan mengirim ajab. Sekarang dikit-dikit ajab, dikit-dikit ajab. Saya nggak tahu kesesatan macam apa agama yang saudara yakini. Sedih ya. Orang beragama tapi tidak beriman. Orang beriman tetapi tidak memiliki kecerdasan spiritual. Ini kecerdasan spiritual, bukannya klinik. Klinik beda. Klinik itu ngomong, dialog dengan jin. Tapi ketika kita bisa berdialog dengan Allah, itu bukan klinik. Karena Allah memberitahukan kepada kita hal-hal yang tersembunyi yang ada dalam diri Allah. Dia menuntun langkah kita. Bagaimana dia menuntun langkah kita? Ya, bisa berkomunikasi. Jadi kembali lagi, apa sih yang kita takutkan? Tidak ada yang namanya ditakutkan di dalam agama. Ya, tidak ada. Itu mah politik lah, orang-orang yang rendah gitu. Maaf, saya bilang orang-orang yang rendah, ya, orang-orang yang cetek pengetahuannya, orang-orang yang
dicuci otaknya kan untuk memahami itu. Wah, ada Islamofobia, ada ketakutan terhadap, enggak, yang ditakuti itu manusianya karena arogan. Kalau tidak arogan tidak perlu ditakuti gitu kan. Coba yang para koruptor di negeri ini catat agamanya apa, kan tidak perlu ditakuti. Orang mereka juga korup gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Harus kita pahami bersama dan kita harus renungkan bersama-sama. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tidak perlu dibela. Dalam beberapa banyak saya pernah dianiaya, mau ditakuti segala macam ya, misal dalam hidup saya tinggal ngomong sama Allah, tolong saya, dan Allah tolong. Jadi Allah lah yang membela kita, bukan kita yang membela Allah. Demikian juga agama apa sih? Agama buatan manusia. Orang beragama belum tentu kenal Allah kok. Ya kan, makanya saya bilang ilmunya cetek gitu loh. Saya bukan marah-marah atau menghina saudara, merendahkan saudara, tapi bisa dibuktikan. Ya, ketika saya nanya sama orang Ustaz, Islam itu apa? Nggak bisa jawab. Tujuan hidup manusia apa? Baca aja doa iftitah. Kalau itu dipahami aja, orang udah hidupnya udah lurus. Misalnya Al-Fatihah itu isinya apa sih? Nah, saya belajar dari ustadz kampung gitu yang, saya bilang luar biasa hidupnya. Al-Fatihah aja pemahamannya sampai dalam banget gitu kan. Sampai hidupnya itu seperti orang mulia gitu. Karena dia cuma bisa memahami Al-Fatihah seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang kecil yang saya belajar ya dari rohaniawan kampung ya, yang sekarang tidak dianggap karena sekarang itu para selebriti ya, rohaniawan selebriti, ulama selebriti gitu kan, bahkan politikus selebriti dan memakai nama agama ya untuk kita dianiaya, kita harus berontak, yang aniaya sesama juga. Ya kan, lucu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Yuk kita rubah mindset kita, pikir kita, bahwa kita itu harus membawa nama baik Allah. Makanya judulnya adalah bela agama apa nama baik Allah. Ketika kita percaya kepada Allah, kita itu jadi hamba Allah. Yang namanya hamba, tahu saudara, yang mengaku hamba Allah, hamba itu kacung, pembantu, mau digaji nggak digaji, turut sama tuannya. Jadi tidak ada hamba Allah yang bisa sombong, saya hamba Allah. Wah, saudara menghina hamba Allah, tidak bisa ya. Yang namanya hamba mah dihina, diinjak, ya nggak apa-apa. Pernah lihat pembantu rumah tangga, lihat kacung, lihat kacung, kan seperti itu, digaji murah, ya yang terima. Oh, hamba, sekarang hamba-hamba Allah kan sombong. Kan lucu ya, karena tidak paham hamba itu apa. Dalam bahasa Arab itu abdi. Abdi itu orang yang dibeli. Zaman dulu itu yang namanya hamba itu namanya budak, dibeli. Zaman Nabi Muhammad masih ada tuh perbudakan, membeli hamba kan. Salah satu anak angkat Nabi Muhammad kan dulunya budak, dia bebaskan gitu kan, anak angkatnya kan. Seperti itu contoh bahwa yang namanya hamba itu adalah budak, tidak punya hak atas dirinya sendiri ya, tidak punya harga diri atas dirinya sendiri, karena apa yang dia lakukan itu untuk tuannya. Kalau dia berbuat baik, yang dipuji tuannya. Kalau dia berbuat jahat, yang kena juga tuannya. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan baik, gitulah. Melakukan segala sesuatu itu dengan benar pada tahapan-tahapan yang benar, pemahaman yang benar. Ketika orang menyerahkan diri menjadi hamba Allah, ya dia rela diinjak, nggak usah marah-marah. Kan yang membela juga tuannya. Ya saya bekerja banyak pernah menjadi pekerja, ya kan menjadi hamba. Ketika saya bekerja kepada perusahaan A, saya hamba dari perusahaan A. Ketika saya bekerja di perusahaan B, saya menjadi hamba bagi perusahaan B, dan saya harus menunjukkan apapun yang saya lakukan, kejahatan atau perbuatan yang saya lakukan yang berhubungan dengan puasaan itu, saya akan kena dampaknya, dan itu yang harus dipahami ya. Ingat, hamba Allah itu budak, kacung. Ya, ketika orang merasa menjadi hamba itu tidak bisa sombong. Itu kebodohan, penipuan, setan yang menipu. Kalau hamba Allah itu kelihatannya harus mulia, harus dihormati. Tidak, yang namanya hamba mah tidak ada yang dihormati. Dari zaman baheula sampai sekarang, yang mengaku hamba itu ingin dihormati, itu mah bos namanya. Jadi kembali lagi, siapa sebenarnya yang kita bela?
Ya, kembali lagi ketika kita beriman, percaya, beragama, itu kita menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah artinya kita menjaga nama baik Allah. Ya, nama baik Allah yang kita bawa, segala perbuatan kita itu membuat Allah itu dikenal orang. Apakah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Dilihat dari perbuatan kita sehari-hari. Apakah Allah kita Maha Pengampun? Dilihat. Apakah kita mengampuni orang? Apakah Allah itu pembunuh gitu kan? Apakah Allah itu suka menghakimi dan dilihat dari perbuatan kita. Kalau kita mau suka ngomongnya ajab orang, menghakimi orang, mereka juga menganggap, ya orang yang tidak beragama ini menganggap bahwa memang Allah kita yang begitu. Jadi jangan fitnah Allah. Ya. Kalau saya ngomongnya keras, jangan fitnah Allah. Kalau Anda mengaku hamba Allah, jangan pernah fitnah Allah. Ya kan? Jangan pernah marah-marah kalau diinjak. Seorang hamba kan nggak ada harganya gitu kan. Ya, kalau saudara memang dari Muslim, belajar arti kata abdi, arti kata hamba, arti kata budak dari zaman baheula. Itu seorang hamba Allah itu tidak ada artinya. Ya kan? Tidak punya harga diri karena dia menghambakan dirinya hanya kepada Allah, dan dia ya pun dia rela karena dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Ingat, seorang hamba itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Bukan menjadi mulia, bukan jadi marah-marah kalau dihina, dianiaya, pakai nama-nama Allah. Ya tidak bisa. Kalau kesalahan itu dibuat sendiri, jangan bawa nama-nama Allah. Itu namanya fitnah. Jadi siapa sebenarnya kita? Apa sih yang kita bela? Ya kan? Apakah kita membawa nama baik Allah atau tidak? Jadi saudara, mari kita merenung sejenak. Kalau kita memang ingin hidup baik dan benar di dalam kehidupan kita dari pagi, siang, malam, jagalah nama baik Allah. Jangan sampai gara-gara kita orang jadi murtad. Ya, saya tahu. Ya, saya mau bahas bukan menjelekkan FPI. Itu kan organisasi. Tetapi banyak orang murtad gara-gara kelakuan FPI. Jadi jangan bilang orang bertobat ya. Orang jadi murtad, pindah agama gara-gara takut sama FPI. Itu kenyataan gitu loh. Kenapa? Bahkan pentolan-pentolannya ada beberapa gitu kan, menjadi murtad karena ini saya nggak bisa, Allahnya nggak begini gitu kan. Karena manusia pasti mencari kedamaian di dalam diri Allah. Tetapi kalau ketika orang mengenal Allah dan dianya nggak damai, dianya menjadi penjahat gitu kan, ya tidak bisa. Sisi roh yang dikirim oleh Allah ke dalam diri kita itu adalah mencari kedamaian, bukan mencari aroganisme. Nah, itu yang kita pahami. Maaf sekali pada FPI yang sudah bubar. Saya tidak menjelekkan Anda atau organisasi lain, ya kan? Ya, saya kenal beberapa petinggi NII juga dulu, ya kan? Komandannya NII juga saya tahu. Saya menghargai apa yang yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan. Yang penting jangan melakukan kerusakan. Ya, karena saya berharap setiap orang yang arogan, setiap orang yang memahami pemahaman yang sesat, ya saya hanya bisa berdoa supaya bisa selamat gitu loh, supaya bisa diselamatkan, bukan kita musuhi, bukan kita tangkap, bukan kita gebugin gitu kan. Jadi saya bersyukur ya ketemu dengan orang-orang yang punya pemahaman yang berbeda, punya pemahaman yang radikal, tetapi saya tetap bersahabat. Kenapa? Karena saya ingin bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang baik dan punya nama baik, dan saya menjaga reputasi nama baik Allah. Ya. Jangan sampai gara-gara kita orang jadi murtad, gara-gara kita orang jadi sebel, gara-gara kita yaitu orang jadi takut. Terus kita bilang takutnya sama agama, tidak, takutnya sama kita. Akhirnya karena survei membuktikan orang yang beragama itu akhirnya sebel sama Allah, tidak percaya sama Allah karena melihat kelakuan orang yang seniornya gitu kan. Jadi ini dipahami ya saudara, kita belajar ya. Saya tidak menyalahkan siapapun, setiap orang harus punya keyakinan diri sendiri, ya tidak apa-apa ya. FPI punya keyakinan itu dulu ya nggak apa-apa, NI punya keyakinan itu ya nggak apa-apa, ada Wahabi punya keyakinan seperti itu, ada Salaf, ada banyak sekali lah punya keyakinan masing-masing untuk membawa nama Allah. Tetapi saya cuma ingatkan, ketika kita menjadi hamba Allah ya, kita membawa nama baik Dia kemanapun kita pergi, apapun yang kita ucapkan,
apapun yang kita perbuat dan lakukan, kemanapun langkah kaki kita membawa nama Allah. Makanya ada kata istilahnya Bismillah, ya, dengan nama Allah. Apapun harus dengan nama Allah. Ya, jadi jangan mau nyolong jambu baca Bismillah. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, kita sudah sharing bersama-sama. Ya, tolong simak, renungkan, jangan salah paham. Apa yang saya sampaikan hanya untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan, ya kan? Tapi kita membangun. Mari kita membangun jiwa kita untuk sehat. Mari kita beragama dengan baik. Mari sehingga kita menemukan kecerdasan spiritual dan kita mengenal Allah. Saya rindu semua orang bisa mengenal Allah, besar kecil tua dan muda, karena itu janji Allah kepada saya. Janji Allah bahwa suatu saat kemuliaan Allah memenuhi Indonesia seperti air laut memenuhi dasarnya. Jadi semua kemuliaan Allah itu dinyatakan, dan itu harus dimulai dari kita perenungan terhadap Allah, bukan kepada agama. Terima kasih, selamat sore.